makhluk tak hidup atau benda Kok mati. ada suaranya? Disebut juga dengan teori generasi spontanea. Artinya makhluk hidup spontan ada. Kita ambil contoh misalnya cacing berasal dari tanah. Kenapa hidupnya cacing itu di dalam tanah? Jadi nanti kalian bisa mengambil contoh-contoh lain, misalnya ikan karena hidupnya di air yang bercampur dengan lumpur, maka dikatakan ikan berasal dari air yang bercampur lumpur. Kemudian serangga dari daging yang membusuk. Ada daging yang membusuk itu biasanya ditumbuhi oleh apa itu kayak larva, ya, larva atau kayak uget-uget gitu, ya. Itu teori ini gugur setelah ditemukan oleh teori baru oleh Francisco Redi, atau dia menyebut dengan teori Redi. Dia membuat terobosan baru, yaitu teorinya itu biogenesis. Bio itu artinya hidup, genesis artinya bio hidup, genesis itu keturunan. Jadi keturunan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula, atau biasa disebut dengan omne vivum ex ovo. Omne vivum, vivo itu hidup, ex itu dari, ovo telur. Makhluk hidup berasal dari telur. Atau omne ovum, ovum telur, vivo kehidupan. Jadi telur berasal dari makhluk hidup. Ya. Contohnya kalau vivum dari telur itu misalnya, saya ambil aja misalnya ayam berasal dari telur ayam. Kemudian yang kedua, telur ayam berasal dari ayam. Telur ikan berasal dari ikan. Atau dua teori digabung menjadi omne vivum ex ovo. Omne vivum ex vivo. Vivo itu artinya kehidupan. Jadi kehidupan berasal dari kehidupan. Itu teori tentang sel ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah dari Sladen. Dia mengatakan bahwa unit struktural dari makhluk hidup itu adalah sel. Ya. Kemudian Max Schultz, sel merupakan fungsi unit fungsional terkecil ini. Kemudian Rudolf Virchow, unit pertumbuhan yaitu omna cellula. Sel merupakan unit pertumbuhan karena semua itu berasal dari sel, yaitu contoh misalnya manusia itu berasal dari satu sel gabungan antara spermatozoid dan ovum. Nah, itu melebur menjadi satu sel, itu adalah merupakan awal dari kehidupan. Kemudian dilanjutkan oleh Johannes Purkinje. Ini sudah mengemukakan tentang istilah protoplasma. Protoplasma ada mengatakan sebagai substansi dasar makhluk hidup atau sel terdiri dari kesatuan zat yang dinamakan protoplasma. Dan terakhir itu adalah Robert Brown yang mengemukakan bahwa nukleus atau inti sel adalah bagian yang memegang peranan dalam sel. Kemudian anatomi, fisiologi tentang sel. Jadi secara garis besar, sel itu terbagi menjadi satu, selaput atau membran. Yang kedua sitoplasma, ini yang ada di dalam sel. Kalau yang ada di dalam sel itu namanya nukleoplasma, yang ada di luar sel namanya sitoplasma. Dan yang ketiga itu adalah inti sel. Jadi tiga ini adalah susunan pokok dari sel. Kita ambil contoh misalnya ini. Nah ini. Jadi susunan sel ini sebetulnya seperti ini. Antara hewan dan tumbuhan ini adalah dinding sel, selaput sel. Ini adalah sitoplasma. Keseluruhan ini namanya protoplasma. Ini sitoplasma di luar, ini inti sel. Di dalam inti itu namanya nukleoplasma. Antara hewan dan tumbuhan itu sebetulnya sama, hanya yang membedakan adalah nomor satu.
dinding sel. Kita kembali lagi ke sini. Bagian dari yang pertama selaput atau membran atau plasma, yaitu membran yang terletak paling luar. Susunannya itu adalah bahan kimia berupa lipoprotein. Lipoprotein itu lipid itu lemak, protein. Jadi gabungan antara lemak dengan protein. Sifat lemak itu adalah hidrofobik, tidak larut di dalam air. Hidro itu air. Sedangkan yang larut dinamakan hidrofilik. Hidrofobik itu tidak larut, kalau hidrofilik larut. Nah, fungsi plasma apa? Penyelenggara transportasi. Jadi untuk transportasi sel. Untuk transportasi sel. Kemudian berikutnya, nih, berdasarkan jumlah penyusunnya, makhluk hidup itu dibedakan dua. Yang pertama adalah uniseluler. Uni itu artinya satu. Ya. Jadi makhluk hidup yang terdiri dari satu sel, contohnya misalnya amoeba, kemudian ada apa itu paramecium, kemudian ada lagi euglena dan sebagainya. Sedangkan yang multi itu artinya banyak, berarti banyak sel ya, misalnya manusia, hewan, ya, tumbuhan itu termasuk multisel. Kemudian di kelas 7 itu sudah diajarkan yaitu mengenai organisasi tentang sel, yaitu tingkatan yang terkecil itu adalah sel bagian terkecil, kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan membentuk organ, kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Jadi misalnya organ jantung, pembuluh darah, kemudian darah itu membentuk sistem organ. Sistemnya contohnya misalnya sistem sirkulasi darah. Ada misalnya paru-paru, terus hidung, tenggorokan, itu membentuk sistem pernapasan. Nah, gabungan dari sistem itu akan terbentuk organisme. Nah, mengenai bagian-bagian sel, ya, ini antara hewan dan tumbuhan. Kan nanti kalau yang ada di WA-nya itu, di HP-nya itu bisa dilihat ini. Ini satu adalah dinding untuk tumbuhan. Hewan tidak punya dinding sel. Ya. Tapi kayaknya dinding sel atau selula ini sulit untuk dihancurkan. Makanya orang yang banyak mengkonsumsi tumbuhan, jadi misalnya buah, sayur, dan sebagainya, ini memerlukan energi yang besar untuk menghancurkan, sehingga bisa digunakan sebagai diet atau diet secara alami. Ini adalah dengan mengkonsumsi tumbuhan, karena sel tumbuhan itu untuk menghancurkan diperlukan energi yang banyak. Ini bedanya. Jadi saya ulang, ini adalah dinding pada tumbuhan, hewan gitu. Dua, ini sama selaput atau membran. Tiga, ini adalah inti, nukleus. Kemudian nomor 4 ini adalah vakula. Untuk tumbuhan ini besar, untuk hewan kecil. Yang ke-6, sitoplasma. Ini sama ini. Ini sitoplasma, cairan plasma yang ada di luar. Ini sama, di luar sel. Intinya itu. Kemudian perkembangan dari sel, ya, itu pada makhluk hidup yang bersel banyak itu harus didahului oleh peleburan antara sel jantan dan betina. Jadi misalnya pada makhluk hidup bersel banyak itu dihasilkan dari reproduksi secara generatif. Generatif itu melalui peleburan sel jantan dan betina. Nah, awal dari apa itu selnya itu gabungan
dari spermatozoid dan ovum membentuk satu sel yang dinamakan dengan zigot. Nah, bagaimana ini bisa berkembang? Sel berkembang karena adanya satu zigot ya. Zigot berkembang itu karena adanya satu jumlah selnya bertambah. Contohnya misalnya zigot akan berkembang menjadi sel darah, sel jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Itu bagi jumlah sel tambah atau jumlah sel tetap, tapi ukuran bertambah. Contohnya misalnya sel tulang. Jadi ini bisa kalian lihat itu misalnya waktu lahir, ukuran tubuh misalnya 40 cm. Nanti berkembang 1 bulan tambah lagi. Jadi misalnya di SD, TK diukur tinggi badan misalnya 70 ya, 70 cm, kemudian nanti tambah SD tambah 120 di kelas 1, nanti SMP sudah 150 atau lebih. Itu jumlah selnya tetap, ukurannya yang bertambah. Nah, apa yang menyebabkan pembelahan pada makhluk hidup? Pembelahan sel ini ada berbagai macam ya, jadi pembelahan sel itu bisa disebabkan yang pertama fungsinya ya, fungsi pembelahan sel. Jadi yang pertama untuk makhluk hidup bersel satu atau monoselular, orang mono loh, monoselular, mono itu artinya satu. Kemudian fungsinya apa untuk makhluk hidup satu sel? Ini digunakan untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Contohnya misalnya amoeba. Amoeba ya, itu bisa berkembang karena selnya membelah. Kemudian yang bersel banyak atau multi, contohnya manusia. Jadi yang pertama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanya kalian harus banyak mengonsumsi protein, vitamin, kemudian mineral, ini untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalau yang protein itu untuk regenerasi sel atau memperbaikan sel yang rusak. Contohnya misalnya naik sepeda jatuh, ya, maka untuk memperbaiki sel yang rusak harus ada protein dan sebagainya. Nah, ini adalah mengenai fungsi pembelahan. Kemudian untuk makhluk hidup yang sudah mempunyai alat perkembangbiakan, tidak hanya manusia tapi tumbuhan, misalnya alat kelamin tumbuhan itu kan ada putih dan benang sari. Nah, kalau putih dan benang sari melebur akan terjadi zigot. Kemudian pada tumbuhan berhenti. Dia yang selnya selalu membelah itu yang mana? Untuk tumbuhan itu misalnya ujung akar, ujung daun, ujung batang, dan yang masih muda. Ini selalu bertambah panjang. Kemudian sel embrio, jadi misalnya dari biji tumbuh dan sebagainya menjadi kecambah dan sebagainya. Kemudian pada tumbuhan dikotil, di itu artinya dua, kotiledon keping, tumbuhan berkeping dua, disebabkan karena adanya kambium. Sedangkan pada ruang bakal biji nanti akan berkembang menjadi biji dan sebagainya. Sedangkan yang pada manusia itu misalnya yang selalu membelah itu sel tulang, sehingga ini bisa dideteksi dengan pertambahan ukuran tubuh. Sel epitel pada kulit gampang ini. Jadi misalnya nyuci pakaian kadang-kadang ada kulit yang terkelupas, itu ada sel epitel. Kemudian dinding usus, ya, lambung, usus dan sebagainya, termasuk di rongga mulut. Ya. Kemudian ada dua macam pembelahan. Yang pertama ini adalah secara mitosis. Ya. Definisinya dulu, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan pada sel yang menyebabkan sel bertambah banyak
ya, dan mempunyai sifat sama persis dengan induk. Jadi pembelahan mitosis itu pembelahan pada sel yang menyebabkan sel bertambah banyak dan sifatnya sama dengan induk. Contohnya tadi misalnya yang paling mudah itu kuku. Jadi kalau misalnya kalian potong kuku, nanti 1 minggu sudah bertambah. Nah itu pertambahan sel atau pembelahannya, sel yang dipotong dengan yang tumbuh itu sama. Itu contohnya misalnya kuku, rambut, dan sebagainya. Nah bagaimana tahapannya? Tahapannya nanti adalah ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Atau ngapal ke angel ya pakainya aja. Ya pakainya aja. Ya. Tahap pembelahan. Ya. Tahap pembelahan sel ini adalah bentuknya kayak ini. Ini sel fase interfase. Interfase itu artinya istirahat. Ini inti sel. Ini benang kromosom. Ya. Yang bulat ini adalah sel terdiri dari inti, benang, dan semua. Nah, pembelahan awalnya itu adalah profase, interfase, profase. Kita lihat ini. Ini benang-benang kromosom yang asalnya tipis sudah menebal. Jadi interfase adalah fase sel istirahat untuk berkembang pada tahap berikutnya. Untuk profase ini dimulai dari profase awal itu penebalan sel benang kromosom. Nah ini tahap akhirnya ini sudah menebal sangat besar. Profase. Jadi profase adalah suatu tahap di mana benang kromosom menebal. Metafase ini setelah menebal, ini masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang kromosom menuju ke kutub pembelahan. Jadi yang satu ditarik ke kutub atas, yang kedua ditarik ke bawah. Ini metafase. Metafase adalah suatu tahap pembelahan di mana benang kromosom di mana kromosom ditarik oleh benang menuju ke kutub masing-masing. Kromosom Pak kromatit. Yang keempat itu adalah anafase. Nah ini anafase ini sudah ditarik, dan anafase akhir itu adalah kromosom yang asalnya di bidang pembelahan atau ekuator masing-masing. Jadi anafase itu adalah suatu pembelahan sel di mana benang kromosom ditarik menuju kutub. Dan yang terakhir itu telofase. Ini kalau sudah ditarik ke kutub, ini nanti akan menggabung kembali. Terbentuk benang kromosom, inti sel, benang kromosom ini. Kemudian pada tahap akhir itu sel membelah. Ini dinding kromosom terbelah menjadi 2. Nah ini. Nah, sifat sel ini, sel 1 dan 2, ini sama dengan ini. Makanya pembelahan mitosis itu adalah pembelahan pada sel. Ya. Di mana sel anakan mempunyai sifat sama dengan induk. Itu sel mitosis. Nah, di mana terjadi pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel somatis. Somatis itu artinya sel badan atau sel tubuh. Ya. Misalnya kulit, darah, rambut, dan sebagainya. Nah ini. Menurut ini tak jawab nggak? Enggak usah. Nah sifatnya, ya, ini sel dapat melakukan pembelahan dengan cara yang pertama pembelahan langsung atau disebut dengan amitosis. Ini nanti ditanyain loh, disuruh tanpa melalui pembelahan. Sama Pak Asis. Terjadi pada organisme yang monoseluler. Contohnya misalnya yang mono kan satu sel itu satu sel. Bakteri, protozoa termasuk amoeba, ganggang monoseluler, jamur monoseluler, dan banyak. Kalau yang tidak langsung ini melalui tahap pembelahan. Ya. Yang baru masuk silakan Ya. dulu. ACC itu apa, Mek? Meliputi pembelahan mitosis dan meiosis. ACC itu Misalnya
tumbuhan, manusia, hewan ini pembelahannya tidak langsung karena melalui tahap-tahap. Kalau yang amitosis itu langsung Benahin sini, Mek. tanpa melalui tahapan Tolong bilangin ke interfase, Pak Sis profase, anafase, lewat chat aja mending. terus Daripada ganggu kayak gini kan mending telofase lewat chat. terakhir. Ya. Sekarang yang amitosis A itu tidak, jadi tidak langsung terjadi pada makhluk hidup monoseluler. Bakteri, protozoa, alga, jamur. Setiap sel membelah menjadi dua atau yang disebut dengan pembelahan biner. Nanti dia akan membelah lagi. Tujuannya apa? Memperbanyak diri atau reproduksi. Kemudian untuk yang cirinya, nah ini ciri-cirinya, yaitu yang pertama berlangsung pada sel somatik. Sel somatik itu sel tubuh. Ini atau ACC itu apa tuh? Sel tubuh. Nah, ini. Sel tubuh itu misalnya tadi adalah kulit, darah, ada kuku, ya, dan sebagainya. Kemudian menghasilkan dua sel anakan identik atau sama. Tahapannya ini harusnya ada interfase, profase, meta, anafase, telofase. Terus ada yang antara pembelahan satu dan berikutnya diselingi dengan interfase. Nah ini atau fase istirahat. Jadi setelah ke sini selesai, nanti ada interfase. Nanti balik lagi ke sini. Profase, metafase, anafase, telofase, interfase lagi. Dan kemudian sel anak mempunyai jumlah kromosom sama dengan induk. Contoh ini. Sifat ini. Kalau manusia itu jumlah kromosomnya 36. Nggak bisa, Mek. Kromosom, ya. Maka sel induknya juga 36. Itu apa contohnya. Tak mau guruku langsung ya, Pak. Terus sel anak mampu membelah lagi. Nah ini setelah ini membelah, nanti dia akan membelah lagi. Ini juga sama. Nanti hasilnya sama dengan induk. Itu contohnya. Dapat terjadi pada organisme usia muda. Diceta-ceta. Jadi misalnya kalian ya, yang masih usia muda, kemudian usia dewasa, cat ini loh, cat ini. anak-anak SMA atau usia tua. Bukan hadir, suruh ACC. Sekarang yang meiosis ini pembelahan reduksi. Reduksi itu artinya pengurangan jumlah kromosom. Yaitu pembelahan cara definisinya aja, yaitu pembelahan sel anak yang menghasilkan jumlah kromosom setengah dari sel induknya ini. Setengah dari sel induk. Terus? Ini namanya pembelahan meiosis. Kalau yang mitosis itu sama dengan sel induk. Ya. Jadi pada pembelahan mitosis itu setiap sel induk membelah menghasilkan untuk 4, kemudian bukan itu. Membelah lagi. Bukan itu. Ya, nah ini. Nah, yang meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Hanya itu. Kalau yang mitosis itu sel tubuh atau sel somatis, tapi untuk yang meiosis pada sel gamet. Nah, berapa jumlah sel yang dihasilkan? Ya. Kalau yang mitosis itu dihasilkan sel yang jumlahnya sama, kalau ini setengah. Ya, yang meiosis setengah. Tujuan satu, mengurangi jumlah kromosom. Nah, nanti kalau udah tatap muka langsung di kelas nanti akan jelas. Nah, kalau ini ya memang seperti ini. Kemudian membentuk sel kelamin. Nah, kemudian reduksi atau pengurangan jumlah kromosom bertujuan membentuk sel zigot, hasil pertemuan dari sel kelamin yang terbentuk
Ya. Cirinya berlangsung pada organ reproduksi, misalnya sel kelamin. Ini. Oh, sel anakannya 4, terjadi 2 pembelahan, meiosis 1, meiosis 2. Okay. Kemudian antara meiosis 1 dan meiosis 2 tidak ada interfase. Jumlah kromosom setengah dari sel induk. Kemudian sel anak tidak dapat membelah lagi. Jadi kalau sudah menjadi organisme perempuan, ya tidak akan bisa membelah lagi. Setelah menjadi organisme laki-laki, tidak akan bisa membelah lagi menjadi setengah laki-laki, setengah perempuan, tidak mungkin. Ini ya, ini untuk yang pembelahan secara apa itu meiosis, ini sudah ya, ini gambar-gambarnya, ini nanti bisa dilihat di apa itu, di buku paket ini. Nah, ini. Nah, atau misalnya apa itu proses pembelahannya yang jelas nanti di sini. Nah, ambilkan contoh. Ini reproduksi ada manusia. Nah, ini. Nah, ini loh. Jadi misalnya ini spermatogonium, ini kotak penghasil spora. Dia akan membelah secara mitosis, menghasilkan sel yang dimakan dengan spermatosit. Ya, spermatosit. Nah, spermatosit akan membelah menjadi meiosis 1, menghasilkan sel spermatosit sekunder. Pada pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Spermatid ini adalah calon sperma, kemudian ini membelah menjadi sel sperma. Nah, ini pembelahan secara meiosis. Contohnya itu. Nah, untuk apa itu? Kali ini kita cukupkan sampai sini, nanti tugas-tugas yang lain kita pakai atau apa. Nah, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melihat. Ya, udah selesai. Ya, sampai sini aja. Nanti kita lanjutkan minggu ini sampai setengah. Lanjut lagi aja, sampai setengah berapa pakai kan kalau saya bikin setengah 11 sampai jam 10 ya. Jadi untuk sementara nanti lanjut lewat WA aja. Ya udah, sampai sini aja dulu, tutup ya. Halo? 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 Mulai. Wesbar. Kebangetan cuy. Apa? Ayo. Wis lagi di ACC. Malah. Halo, aku bilang tertiang. Oh, saya kena kafe. Suaranya belum kafe. Wah, Jadi apa? berarti Ayo, kurang ajar. Masuk.
sampai sekian dulu lanjut WA baru denger itu. Berapa kali coba di ACC pas sudah mau selesai? Apa gunanya? Ini Nah, dari awal jam 9 ya sampai sekarang baru di ACC. Nah ya, kebangetan. Mulai. Seru aja. Mulai. Alena malah ninggal tenan. Wong urip ndak encen ngono. Maksudnya urip piye ngono lho. Astagfirullahaladzim. Kalau sama tuh Wele. contekan. Maksudku mek ulangan. Enggak usah. Guys, Lagi di ACC radio. my guys. Ya emang udah sih belum. Bukan membuka paket itu loh. Tadi. Kaget aku, ya ampun. Lagi di ACC tapi wis mebar. Yo sama Loh lho. ini udah bubar. Ding, Seru alung aja ini ku berarti. Discord lho. Berarti seru. Loh jadi kita ini udah bubar. Sudah, Rey. Kita itu baru masuk pas sudah mau selesai. Lah, kita. Udah lah, males aku. Seru aja. Oh shit. Apa maksudnya? Seru banget tuh. Mek, mana Mek videonya, Mek? Mek. Ini udah selesai kok. Videonya mana? Di mana? Loh. Loh.